Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kalatara Channel, potret gambaran manusia dari sudut ruang dan waktu. Saya Hoirul Anwar. Dalam episode ini, kita akan membahas tentang sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, Johannes van den Bosch. Tugas utama van den Bosch adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Tugas tersebut disebabkan merosot tajamnya kas keuangan negeri Belanda yang dipicu oleh adanya hutang-hutang besar yang tidak masuk akal untuk dilunasi oleh pemerintah. Selain itu, Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro turut menjadi pemicu signifikan minusnya kas keuangan negeri Belanda. Sistem tanam paksa memiliki nama lain kultur stelsel, yang berarti pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan wajib yang pernah dipraktikkan pada masa VOC dahulu. Kultur stelsel yang dijalankan oleh van den Bosch didasarkan atas dua prinsip, yaitu wajib paksa dan monopoli. Prinsip yang pertama digunakan berdasarkan model yang telah lama berjalan di Parahyangan yang dikenal sebagai Pranger stelsel, ataupun sistem yang pernah digunakan oleh VOC berupa penyerahan wajib. Prinsip yang kedua adalah monopoli. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, van den Bosch memberikan hak monopoli kepada Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM yang kemudian berwenang mengangkut dan menjual tanaman hasil sistem tanam paksa. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem tanam paksa sering sekali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok, sehingga rakyat mengalami banyak kerugian. Pemerintah kolonial menyalahgunakan kekuasaan tradisional yang terdiri atas bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan sebagian dari tanah untuk tujuan sistem tanam paksa. Untuk menjamin bahwa para pegawai Belanda maupun para bupati dan kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial, maka mereka semua diberikan iming-iming yang terkenal dengan sebutan kultur prosenten. Itu merupakan bonus atau tambahan finansial yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada para bupati dan kepala desa selain mendapatkan gaji pokok. Setelah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, sistem tanam paksa terhitung menuai keberhasilan besar. Sejak terhitung mulai tahun 1831, defisit anggaran pemerintah mengalami surplus sebagai akibat dari berhasilnya sistem tanam paksa untuk mendapatkan pemasukan. Pada perkembangan berikutnya, saldo untung hasil sistem tanam paksa perlahan-lahan mulai mengalami penurunan. Pada tahun-tahun akhir pelaksanaan, sistem tanam paksa sudah tidak efisien lagi mengingat terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Akhirnya, pada tahun 1870, sistem tanam paksa resmi dihentikan dengan tidak menyisakan batik slot atau saldo untung seperti masa-masa sebelumnya. Demikian episode Kalatara Channel kali ini. Sampai jumpa di episode Ruang dan Waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.